Sebuah desa yang mendapat teror misterius tentang kemunculan bunga kantil di depan pintu rumah-rumah warga setiap menjelang malam. Dan kemunculan sosok yang membuat warga menjadi semakin resah ketika menjelang tengah malam. Dan entah apa sebenarnya maksud dari teror sosok tersebut. Di pos, beberapa bapak-bapak sedang ronda malam. Topiknya tentang teror yang terjadi di situ. Ada yang curhat kemarin istrinya sampai ketakutan dan sembunyi di dalam kamar. Namun anehnya, teror tersebut tak mengganggu mereka ketika sedang meronda, tetapi langsung mendatangi rumah-rumah. Di salah satu rumah warga bernama Bu Epi, pukul 11.30, suaminya Pak Tarjo pamitan mau ikut jaga ronda atau setengah 12 malam. Bu Epi tidur sama anaknya di kamar anaknya. Menjelang pukul 12 malam, baru saja hendak mereka tidur, pintu diketuk. Bu Epi bangun hendak membuka pintu, namun baru megang gagang tiba-tiba terdengar ada suara tangisan dari luar dan ada tebaran bunga seperti di celah bawah pintu. Bu Epi ngintip di samping jendela dan ternyata ada sosok peneror yang sedang ramai dibahas. Bu Epi mengurungkan niat buka pintu dan langsung lari ke kamar, menyusul anaknya tidur di balik selimut. Untungnya sosok itu tidak ngikutin. Esoknya ketika bangun, Pak Tarjo sudah duduk di depan TV. Dan Bu Epi pun menceritakan kejadian semalam. Saat itu Bu Epi pun duduk di sampingnya Pak Tarjo sambil ngobrol-ngobrol. "Pak, semalam waktu Bapak ngeronda Ibu dapat teror, Pak." "Masa sih, Bu? Emangnya Ibu lihat apa?" "Iya, Ibu lihat ngintip di balik jendela, Pak." Setelahnya Pak Tarjo mengalihkan pembicaraan ke yang lain. Kalau semalam Pak Tarjo dengan yang lain saat sedang meronda, mereka juga mendapatkan teror. Saat itu para bapak-bapak yang sedang ngobrol-ngobrol, tiba-tiba saja mereka mencium bau busuk yang menyeruak. Semua bapak-bapak pun saling berpandangan dan mencari bau itu, tapi tidak ada bangkai tikus di sekitarnya. Karena bau busuk itu seperti bau bangkai tikus. Sesaat kemudian mereka tiba-tiba saja mendengar ada suara tangisan wanita yang terdengar jelas sekali. Suara apa itu ya? Lalu Pak Tarjo mencoba menoleh ke atas pohon yang ada di samping pos ronda. Dan betapa terkejutnya dia melihat ada sosok wanita yang nangkring di sana. Pak Tarjo menunjuk ke arah atas pohon sambil teriak dan membuat bapak-bapak yang lain langsung menoleh ke arah yang ditunjuk Pak Tarjo. "Ah!" Semuanya langsung berteriak hingga akhirnya semua langsung kocar-kacir berhamburan pergi pulang ke rumahnya masing-masing. "Pak, Bu," ucap anaknya. Pak Tarjo dan Bu Epi pun saat itu menghentikan obrolannya karena ada anaknya yang datang. Ternyata anaknya lapar dan Bu Epi lupa kalau dia belum masak buat sarapan. Akhirnya saat itu Bu Epi segera masak di dapur untuk sarapan keluarganya. Akan tetapi saat Bu Epi membuka pintu dapurnya, betapa terkejutnya dia melihat ada beberapa kembang kantil yang berserakan di depan pintu. "Pak, Bapak!" "Ada apa, Bu?" Sontak Pak Tarjo pun langsung menghampiri Bu Epi ke dapur karena penasaran. "Bapak, sini lihat." Pak Tarjo pun kaget karena di rumahnya banyak sekali kembang kantil. Tapi setelahnya Pak Tarjo membersihkan kembali kantil itu, sedangkan Bu Epi lanjut nyapu. Setelah selesai masak, mereka pun sarapan bersama sambil masih kepikiran soal teror itu. Di lain hari, ada juga salah satu bapak ronda, Pak Ajun. Dia nggak jadi tidur di pos ronda. Malam itu pukul 11.50 Pak Ajun jalan sendirian pulang ke rumah. Dan ketika dirinya sampai di pelataran rumahnya, Pak Ajun melihat seperti ada sosok perempuan berdiri menatap pintu rumahnya. Otomatis membelakangi Pak Ajun dan ada bunga kantil di sekitarnya. Sontak Pak Ajun tidak jadi pulang ke rumah dan kembali lagi ke pos dan menceritakan kejadian itu. Dia berharap semoga orang-orang rumah gak kenapa-napa. Saat Pak Ajun kembali ke pos, nafasnya sangat tidak beraturan sekali, membuat bapak-bapak menanyakannya, "Jun, kenapa balik lagi? Di rumah ada sosok perempuan dan juga ada kembang di sana." "Ah, yang benar kamu." Iya benar, makanya aku kembali lagi ke sini takut. Tapi aku kepikiran sama orang rumah." Udah, semoga tidak kenapa-napa yang di rumah."
Akhirnya saat itu Pak Ajun berada di ronda, tidak bisa tidur, memikirkan sosok perempuan itu yang mendatangi rumahnya. Keesokan paginya, Pak Ajun pun pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah ternyata istrinya sedang nyapu halaman rumah. Setelahnya Pak Ajun duduk di depan teras dan menanyakan kepada istrinya apakah semalam ada kejadian aneh. Kemudian istrinya yang sudah selesai nyapu halaman lanjut duduk di sampingnya Pak Ajun, ngobrol menceritakan kejadian yang dialaminya semalam. Kalau katanya semalam istri Pak Ajun tengah malam terbangun karena dia ingin buang air kecil. Saat berada di dalam kamar mandi, tiba-tiba saja Bu Ajun mendengar ada suara wanita yang menangis. Sontak dia pun langsung merinding karena kepikiran dengan rumor yang beredar di desanya. Setelahnya Bu Ajun pun selesai langsung keluar dari kamar mandi. Dan tiba-tiba saja dia mendengar ada suara yang mengetuk pintu belakang rumahnya beberapa kali. Sontak Bu Ajun merinding, tapi karena dia penasaran, mencoba mendekat ke arah pintu belakang rumahnya. Saat itu, Bu Ajun semakin jelas mendengar ada suara tangisan wanita yang terseduh-seduh. Dia pun mengintip di balik gorden jendela, dan betapa terkejutnya dia melihat ada sosok wanita berambut panjang berdiri membelakangi Bu Ajun. Bu Ajun yang sudah tahu dan paham kalau itu pasti sosok yang meneror desa, dia pun langsung lari terbelit-belit kembali ke dalam kamar dan langsung menenggelamkan tubuhnya di balik selimut. Sesaat kemudian, Pak Ajun juga menceritakan soal yang dialaminya semalam. Sebenarnya, semalam Bapak sudah pulang, Bu. Lah terus kok sekarang baru pulang, Pak? Iya, Bu. Semalam Bapak lihat di depan pintu rumah, ada perempuan berdiri, sama ada banyak kembang-kembang. Akhirnya Bapak yo lari kembali ke pos ronda, Bu. Pantesan, Pak. Tadi punya Po ada banyak kembang kantil. Brak! Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara benda jatuh di dalam dan suara teriakan anaknya. Mereka berdua lantas lari masuk ke dalam. Dan ternyata anaknya mereka itu sudah jatuh terkapar di lantai bersama dengan kipas angin yang ambruk menindih kaki anaknya. Anak mereka saat itu nangis kejer karena merasakan sakit kakinya yang tertindih oleh kipas angin itu. Bu Ajun mencoba menenangkan dan Pak Ajun memperbaiki kipas yang rusak itu karena jatuh. Bu Ajun pun menanyakan kepada anaknya, apa yang sudah terjadi? Kenapa kipasnya itu bisa jatuh menimpanya? Anaknya yang sudah mulai tenang pun menceritakan kalau katanya tadi dia yang sedang mau ambil remote TV. Tiba-tiba dia melihat ada sosok perempuan menyeramkan. Akhirnya anaknya mencoba lari, tapi tidak melihat ada kabel kipas yang melintang. Akhirnya dia tersandung kabel kipas itu. Sekitar pukul 11 siang, Bu Ajun beranjak pergi menuju ke tukang sayur untuk belanja sayuran. Di sana juga ada beberapa ibu-ibu yang mau belanja sayuran, termasuk ada Bu Karti dan Bu Epi juga. Saat mereka sama-sama menceritakan soal teror yang dialaminya, ternyata mereka juga diteror semua setiap malam. Saat itu Bu Karti menceritakan terornya yang terjadi 2 hari yang lalu saat malam hari. Malam itu Bu Karti tidak bisa tidur, sehingga dia pun memilih untuk dudukkan sambil nonton TV di ruang tengah, sendirian sambil nyemil camilan ringan karena lapar di tengah malam. Saat dirinya sedang asik nonton TV, tiba-tiba Bu Karti mendengar ada suara minta tolong. Tolong, tolong. Sontak Bu Karti pun terdiam sejenak mendengarkan suara itu sejenak. Akan tetapi setelahnya suara minta tolong itu menghilang dan berganti dengan suara tangisan wanita terseduh-seduh. Bu Karti pun mengedarkan pandangannya karena suara itu terdengar seperti berada di dekatnya. Tapi sesaat kemudian, dia dikejutkan dengan suara yang mengetuk pintu rumahnya. Akhirnya Bu Karti pun langsung berjalan keluar karena dia kira suaminya yang baru pulang meronda. Memang pintunya itu dikunci dari dalam, tapi saat Bu Karti mendekat ke pintu depan, dia mencium bau busuk yang menyengat. Tidak hanya itu, Bu Karti juga mencium bau kembang kantil bersamaan dengan bau busuk itu. Namun ketika Bu Karti membuka pintunya, betapa terkejutnya dia karena di depan pintu ada banyak sekali kembang kantil yang berserakan di sana. Dan tidak hanya itu yang membuat Bu Karti terkejut, karena di depannya ada sosok perempuan berambut panjang berdiri di sana. Namun wajahnya membelakangi Bu Karti. Bu Karti hanya mendengar ada suara tangisannya yang terseduh-seduh. Akhirnya Bu Karti segera menutup kembali pintunya dan bergegas masuk ke dalam kamar. Dia sampai tidak mematikan TV-nya terlebih dahulu, biar rame, biar ada suara lain di rumahnya gitu, nggak sepi-sepi banget. Mungkin
Nanti saat suaminya pulang meronda, biar suaminya aja yang mematikan TV-nya. Begitu maksudnya. Begitu juga Bu Ajun dan Bu Epi yang menceritakan kejadian yang hampir sama dialaminya. Akhirnya mereka cukup lama sekali di tempat sayur, karena sambil ngerumpi, tukang sayur pun akhirnya ikut gibah dengan emak-emak itu. Setelah semuanya sudah capek ngerumpi dan tukang sayurnya pun akan lanjut keliling, ibu-ibu yang sudah selesai belanjanya segera pulang ke rumah masing-masing. Malam harinya, seperti biasa bapak-bapak berbondong-bondong pergi menuju ke pos ronda untuk ronda malam. Sesampainya di ronda malam, mereka langsung ngobrol. Ada yang sambil minum catur dan nonton TV juga. Mereka lagi-lagi membicarakan soal teror yang terjadi akhir-akhir ini yang sudah membuat resah. Beberapa saat kemudian, bapak-bapak pun melakukan ronda keliling desa untuk memastikan keamanan, dan ronda keliling akan dilakukan hanya 1 jam saja. Saat sedang ronda keliling, bapak-bapak melewati jalanan yang sepi dan ada kebun juga yang gelap. Kala melewati depan kebun, mereka melihat ada sekelebat bayangan putih yang melintas di sana, dan kesiur angin kencang yang membuat mereka merasakan hawa dingin. Untungnya mereka membawa sarung masing-masing untuk menutupi tubuh dari hawa dingin itu, meskipun masih tetap terasa dingin. Sontak mereka semua merinding dan terperanjat melihat bayangan putih itu. Apa itu tadi ya? Jangan-jangan, timbal Pak Tarjo. Akhirnya mereka pun semua lari kocar-kacir menjauh dari kebun itu. Setelah sampai di beberapa rumah penduduk yang dekat dengan kebun itu, mereka pelan-pelan lagi jalannya, sambil mengatur nafasnya yang masih terasa tidak beraturan. Sesaat kemudian mereka semua mendengar ada suara wanita yang meminta tolong. Tolong, tolong. Bapak-bapak, siapa itu yang minta tolong? Ucap Pak Ajun. Sontak semuanya terdiam untuk mendengarkan dengan seksama suara minta tolong itu. Mereka semua juga ternyata mendengar. Kemudian semua menoleh mengedarkan pandangan mencari sumber suara minta tolong itu. Tapi ternyata tidak ada apa-apa di sana. Akhirnya mereka memilih untuk lanjut jalan lagi. Baru beberapa langkah mereka berjalan lagi, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan suara wanita yang menangis terseduh-seduh. Terlihat ada seorang wanita tengah duduk di sebuah jembatan perbatasan sungai di desanya. Sosok wanita itu berambut panjang dan mengenakan pakaian lusuh. Sontak bapak-bapak langsung merinding ketika melihat sosok wanita dan suara tangisnya itu. Mereka semua yakin kalau itu adalah sosok wanita yang sudah meneror di desanya selama ini. Karena takut, mereka langsung kocar-kacir lari tergopoh-gopoh menuju ke pos ronda kembali. Sesampainya di pos ronda, semuanya terdiam mengatur nafas dan minum air putih yang ada di sana. Setelah sudah tenang, mereka baru ngobrol-ngobrol lagi dan mencoba untuk melupakan kejadian tadi. Karena bapak-bapak itu takut untuk pulang ke rumah masing-masing setelah melihat sosok wanita tadi. Alhasil mereka memutuskan untuk tidur di pos ronda semua sampai pagi nanti. Esok paginya, mereka baru pulang ke rumah masing-masing saat sinar surya matahari mulai menyinari dan bapak-bapak langsung kembali ke aktivitasnya masing-masing, yaitu bekerja. Sementara di lain hari, ada seorang warga, Bu Karti, mencoba menangkal gangguan yang terjadi di desanya. Bu Karti menanam daun kelor di pos dan ditaruh di depan pintu rumahnya bagian depan. Tak hanya 1 pot, ada 10 pot kira-kira saat itu. Bu Karti sudah yakin kalau dia nggak bakalan dapat gangguan lagi. Malam itu, saat bapak-bapak sedang meronda, terkejut karena di pos ronda sudah ada tanaman daun kelor. Di sana semua pun bertanya-tanya, siapa yang naruh daun kelor di sini ya? Sesaat kemudian akhirnya suaminya Bu Karti baru datang ke pos dan dia mendengar bapak-bapak menanyakan soal daun kelor itu. Sontak, Pak Karto langsung nyeletuk kalau daun kelor itu yang menaruh istrinya. Sehingga bapak-bapak itu pun langsung bertanya, untuk apa tanaman daun kelor ditanam di pos ronda? Pak Karto menjawab kalau tanaman daun kelor itu bisa untuk mengusir efek jahat dari makhluk halus dan gangguan teror sosok tak kasat mata. Makanya di pos ronda diberikan daun kelor itu. Hal itu juga diperintah oleh Pak Karto, makanya Bu Karti yang membawa dan menaruh di pos. Dengan tujuan supaya di pos ronda mereka tidak lagi diganggu oleh sosok itu lagi. Setelah mereka paham, mereka pun kembali ngobrol membicarakan hal yang lain sambil ngopi dan nyemil makanan yang ada. Malam itu Pak Ajun tidak ikut meronda karena dia baru pulang kerja di pabrik. Dia mendapat shift siang, makanya pulang malam hari.
Saat itu dirinya sedang mengendarai motor hendak pulang ke rumah. Di perjalanan Pak Ajun mendapatkan gangguan. Saat itu tiba-tiba saja Pak Ajun mendengar ada suara wanita yang menangis dan terdengar jelas sekali, seperti berada di belakang tubuhnya, di jok motornya. Akhirnya Pak Ajun penasaran. Dia pun mencoba menoleh ke arah spion. Lantas dia terkejut karena di kaca spion terlihat ada seorang wanita yang membonceng di belakangnya. Tubuh Pak Ajun seketika kaku saat itu dan gemetaran. Dia terus membacakan doa dengan mulut berkomat-kamit, berharap sosok itu pergi. Selang beberapa saat kemudian, sosok yang membonceng di belakangnya itu akhirnya pergi menghilang juga entah kemana. Pak Ajun pun merasa lega. Dia segera mempercepat laju motornya. Namun tiba-tiba saat dia masuk di gapura desa, Pak Ajun melihat ada sekelebat bayangan putih. Sontak Pak Ajun langsung merinding dan kemudian dia ditampakkan oleh sosok perempuan berambut panjang duduk nangkring di atas pohon. Namun sosok itu membelakangi Pak Ajun, jadi dia tidak melihat wajah dari sosok itu. Pak Ajun yang menjadi tidak fokus karena melihat sosok wanita itu, akhirnya dia pun oleng mengendarai motornya sampai akhirnya Pak Ajun menabrak sebuah pohon yang ada di pinggir jalan. Buak! Tubuh Pak Ajun pun hingga terpental, tapi tidak terlalu jauh. Untungnya beberapa saat kemudian ada pengendara motor yang lewat dan menolong Pak Ajun. Setelah ditolong, Pak Ajun tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih padanya dan dia kembali pulang ke rumah. Beberapa saat kemudian tibalah di rumah. Pak Ajun jalannya sedikit pincang karena menahan rasa sakit, sehingga ditanyai oleh Bu Ajun. "Pak, kenapa kok jalannya pincang gitu?" Pak Ajun pun duduk terlebih dahulu di sampingnya Bu Ajun dan menceritakan apa yang sudah terjadi kalau dia melihat sosok wanita dan mengalami kecelakaan. "Ya Allah Pak, bentar Ibu ambilkan obat merah," ucapnya setelah mendengar ceritanya dan melihat luka kaki Pak Ajun. Beberapa saat kemudian Bu Ajun kembali dan mengolesi obat merah pada luka kakinya Pak Ajun. Setelahnya, Pak Ajun ke kamar untuk ganti baju terlebih dahulu. Saat dirinya sedang ganti baju di dalam kamar, tiba-tiba saja dia mendengar ada suara wanita yang menangis di balik jendela kamarnya. Pak Ajun yang orangnya punya rasa penasaran tinggi, dia pun berjalan menghampiri ke jendela. Saat melongok ke jendela, betapa terkejutnya Pak Ajun melihat ada sosok wanita yang terus menangis terseduh-seduh, akan tetapi tidak menampakkan wajahnya. Karena takut, Pak Ajun menutup kembali jendela kamar dan menghampiri Bu Ajun di ruang tengah yang sedang nonton TV. Saat itu Bu Ajun melihat Pak Ajun ketakutan pun menanyakannya. Setelahnya Bu Ajun menawarkan Pak Ajun untuk makan malam. Pak Ajun pun mengiyakan dan dia segera menghangatkan lauk sisa tadi sore. Setelah selesai makan, Pak Ajun tiba-tiba berpamitan kepada istrinya kalau dia mau nusul ikut ronda malam saja, padahal kakinya masih sakit. Awalnya Bu Ajun tidak memperbolehkan karena kakinya masih sakit dan baru pulang kerja. Takutnya kecapean, tapi Pak Ajun ngeyel. Akhirnya Bu Ajun pun mengizinkan asalkan pulangnya jangan sampai pagi seperti kemarin. Tapi saat itu Pak Ajun tidak janji karena takutnya ada kejadian seperti kemarin lagi. Beberapa saat kemudian Pak Ajun yang baru datang ikut gabung dan menceritakan kejadian yang dialaminya tadi sepulang kerja. Semua pun turut prihatin dengan kejadian yang telah menimpa Pak Ajun. Hingga pada suatu malam, Bu Karti dan Pak Karto sedang nonton TV bareng begadang sampai jam 12 malam. Suasana aman-aman saja. Hingga tiba-tiba anaknya Putra terbangun hendak kencing dan melewati ruang tengah. Bu Karti melihatnya. Putra yang habis kencing, tiba-tiba dia mendengar ada suara yang mengetuk pintu belakang rumah. Dia tak langsung buka, dia mengintip dari balik jendela. Ternyata sosok itu ada di belakang rumah dengan suara tangis dan bunga kantil yang bertebaran di situ. Belum sempat mengamati dengan jelas, Putra buru-buru lari dan menghampiri orang tuanya dan berkata tentang apa yang dilihatnya. Mereka bertikabun, mutusin langsung tidur dalam satu kamar dan mencoba tak menghiraukan suara tangisan sosok itu yang masih saja terdengar dari arah luar. Daun kelornya ampuh di depan, namun tidak di belakang. Malam itu, Pak Tarjo sedang memberikan pakan ayamnya di belakang rumah, karena memang selama ini Pak Tarjo memiliki peliharaan beberapa ayam. Namun saat dirinya sedang memberi pakan ayam, tiba-tiba dia melihat ada sekelebat bayangan putih. Sontak dia pun merinding dan terperanjat. Tapi Pak Tarjo awalnya tidak peduli karena mungkin pikirnya hanya perasaannya saja. Akan tetapi tiba-tiba Pak Tarjo mendengar ada suara wanita yang menangis terseduh-seduh. Dan saat dicari sumbernya ternyata dia melihat ada sosok wanita yang tengah nangkring di atas pohon mangga yang ada di belakang rumahnya itu. Sontak Pak Tarjo langsung terbirit-birit masuk kembali ke dalam rumah dan tidak lupa menutup pintu. Namun saat mau menutup pintu, lantas terkejut Pak Tarjo karena di bawahnya itu sudah ada beberapa kembang kantil yang berserakan di sana.
Begitu juga hari-hari berikutnya, hampir semua orang didatangi sosok itu. Namun anehnya sosok itu tak menyakiti siapapun. Seakan-akan dia ini hendak menyampaikan sebuah pesan. Namun ya tentu saja, pasti semua orang kalau lihat setan ya bakalan takut lah. Dan entah apa sebenarnya tujuan sosok itu, karena belum ada satupun warga yang mampu bertatap muka dalam waktu lama ketika kedatangan sosok itu. Namun meski tak melukai, sosok itu tetap membuat warga menjadi resah. Di kemudian hari, beberapa bapak-bapak di pos ronda kembali lagi membahas soal teror itu. Mereka amat menyayangkan karena di desa mereka tak ada yang bisa soal begituan. Bahkan ustadz ngaji pun hanya yang mengajar alif ba ta doang. Namun salah satu bapak-bapak menatap ke arah seorang pria yang juga ada di situ, yakni Yogi. Dia bertanya pada Yogi apakah dirinya bisa mengungkap motif di balik teror ini. Karena pasalnya Yogi ini punya kelebihan mata batin. Namun Yogi menolak karena dia juga takut kalau ketemu setan secara langsung. Memang Yogi ini belum pernah ketemu. Ya hanya saja orang rumahnya katanya pernah mengalami gangguan teror itu. Dan itu selalu terjadi saat Yogi nggak ada di rumah, alias lagi meronda. Suatu ketika di rumahnya Yogi kedatangan tamu, yaitu bulenya yang dari daerah lain ingin menginap di rumahnya. Bulenya itu bersama Lek Yuli. Dia menginap di rumah Yogi bersama dengan anaknya yang masih berusia 3 tahun, yaitu Sally. Lek Yuli ini merupakan adik dari ibunya Yogi, jadi Yogi manggilnya bule atau tante. Dan mungkin Lek Yuli akan menginap 2 mingguan di rumah Yogi karena suaminya sedang pergi, yaitu dinas keluar kota. Sehingga Lek Yuli malas kalau sendirian di rumah, karena memang sudah biasa kalau suaminya keluar kota, dia nginep di sini. Hari itu semuanya senang karena bisa kumpul sama-sama. Saat itu mereka kumpul makan malam bersama. Kadang mereka juga ketawa melihat tingkahnya Sally yang lucu itu. Setelah selesai makan malam, mereka kembali kumpul di ruang tengah sambil nonton TV. Dan Yoga mengajak Sally untuk mainan. Tiba-tiba saja Lek Yuli kebelet buang air, akhirnya dia pun beranjak ke kamar mandi terlebih dahulu. Kebetulan kamar mandinya di rumah Yogi itu ada pojok di belakang. Saat Lek Yuli sedang berada di dalam kamar, dia mendengar ada suara wanita yang menangis. Namun saat itu, Lek Yuli tidak terlalu menghiraukan karena di pikirannya yang menangis itu tetangganya. Setelahnya, dia pun kembali lagi ke ruang tengah, berkumpul dengan keluarga. Saat sudah kumpul di ruang tengah, Lek Yuli pun menanyakan kepada Yogi dan orang tuanya perihal apakah mereka mendengar ada suara wanita yang menangis tadi. Sontak Yogi dan orang tuanya saling berpandangan mendengarkan pertanyaan dari Lek Yuli itu. Kenapa? Emangnya aku salah ngomong ya? Oh nggak apa-apa, mungkin tetangga sebelah Lek, timpal Yogi. Akhirnya mereka tidak membahas soal suara tangisan itu lagi dan beranjak pergi ke kamar masing-masing karena malam sudah mulai larut. Ketika Lek Yuli dan Sally sudah berada di dalam kamar yang selama ini kosong, Sally sudah tidur dulu, mungkin karena kecapean. Sementara Lek Yuli belum bisa tidur, entah kenapa hawanya panas sekali. Sesaat kemudian dia dikejutkan dengan suara wanita yang meminta tolong. Tolong, tolong. Sontak Lek Yuli pun terbelalak mendengarkan suara itu dengan seksama dan diamati. Suara minta tolong itu berubah menjadi suara tangisan terseduh-seduh. Karena penasaran, Lek Yuli pun mencoba mencari sumber suara tangisan itu di samping rumahnya lewat jendela kamar. Saat melihat dari balik jendela kamar itu, ternyata tidak ada apa-apa di sana. Tapi ketika Lek Yuli hendak membaringkan tubuhnya lagi, dia dikejutkan dengan suara ada yang mengetuk pintu rumahnya. Segera Lek Yuli pun beranjak ke depan untuk membukakan pintu, karena ada tamu yang datang, pikirnya. Sedangkan Yogi dan orang tuanya sudah tertidur pulas malam itu. Perlahan-lahan Lek Yuli berjalan ke depan, dan saat pintunya dibuka, betapa terkejutnya Lek Yuli karena melihat di depan pintu ada sosok wanita berambut panjang dengan pakaian berwarna putih berdiri membelakangi Lek Yuli. Di depan pintu rumahnya itu pun ada beberapa kembang kantil yang berserakan. Sontak Lek Yuli pun langsung menutup pintunya kembali
dan masuk ke dalam kamar. Sementara itu di sisi lain, suatu malam saat itu Sally yang sedang main di dalam kamar sendirian, sementara Yuli, Yogi, dan kedua orang tuanya berada di ruang tengah ngobrol bersama. Tiba-tiba saja Sally didatangi sosok wanita dan sosok wanita itu mengajaknya pergi main. Sally, anak yang kecil pun ya manut-manut saja dan dia senang karena merasa ada teman untuk bermain. Beberapa saat kemudian Sally diajak sosok wanita itu pergi ke belakang rumah Yogi. Dia pun mengikuti langkah sosok itu. Sementara orang rumah tidak ada yang tahu kalau Sally keluar dari dalam kamar. Karena memang kamarnya Sally dan Yuli itu berada di paling belakang, jadi mereka tidak melihat Sally keluar kamar. Sesampainya di belakang rumah, Sally pun main dengan sosok itu. Dan sosok itu membelai-belai rambut Sally dengan lembut, membuat Sally nyaman sekali. Sambil nyanyiin lagu kepada Sally, membuat Sally merasa tenang. Namun beberapa saat kemudian sosok wanita itu hendak pergi. Sally pun manggil-manggil, Tante mau kemana? Jangan tinggalin Sally." Saat kemudian sosok perempuan yang semula di hadapan Sally berwujud wanita cantik, seketika berubah wajahnya menjadi sosok wanita yang sangat menyeramkan. Sally pun langsung teriak kencang dan menangis ketakutan. Saat bersamaan sosok itu pun pergi menghilang, entah kemana. Sedangkan Sally masih tetap terus menangis dan teriak, membuat semua yang ada di dalam rumah terkejut mendengar teriakan Sally dan langsung kocar-kacir berlarian menghampiri suara. Awalnya mereka menghampiri ke dalam kamar, namun saat di dalam kamar ternyata tidak ada, dan suara itu terdengar berada di belakang rumah. Sontak mereka langsung menghampiri ke belakang rumah. Yuli langsung memeluk dan menggendong Sally untuk menenangkannya dan membawa masuk ke dalam rumah. Sementara Yogi dan orang tuanya masih bingung dengan yang terjadi kepada Sally. Saat itu mereka juga melihat di tanah belakang rumahnya itu banyak sekali kembang kantil yang berserakan. Mereka pun tidak heran dan berpikir kalau pasti sosok itu datang meneror. Tapi yang mereka pikirkan, kenapa Sally bisa tiba-tiba berada di belakang rumah sendirian? Padahal sebelumnya dia ada di dalam kamar. Sally juga anaknya penurut. Dia sudah dibilangin sebelumnya untuk main di dalam kamar saja. Setelahnya Yogi dan orang tuanya pun kembali masuk ke dalam, mencoba menghibur Sally yang masih terus menangis. Saat itu ibunya Yogi juga mengambilkan air putih untuk Sally supaya dia lebih tenang. Beberapa saat kemudian, akhirnya Sally pun tertidur dengan sendirinya. Karena mungkin dia kelelahan menangis dan Yuli membawanya ke dalam kamar. Priak! Ketika Yogi dan orang tuanya sedang nonton TV, kembali mereka dikejutkan dengan suara pintu belakang rumah yang tiba-tiba saja menutup dengan sendirinya. Memang tadi mereka lupa untuk menutup pintu. Yogi pun segera ke belakang menutup pintu. Tapi saat dirinya sudah berada di belakang hendak menutup pintu, seketika Yogi dikejutkan dengan suara wanita yang menangis terseduh-seduh. Sontak, Yogi langsung merinding. Dia pun menutup pintu dan terbirit-birit kembali ke ruang tengah. Tapi saat itu, dia tidak menceritakan kepada orang tuanya. Karena sudah mulai larut malam, mereka beranjak ke kamar masing-masing untuk tidur. Malam berikutnya, di rumahnya Pak Tarjo, anaknya tiba-tiba nangis dan demam tinggi sekali. Pak Tarjo dan Bu Epi pun langsung membawanya periksa. Sebelumnya anak mereka sedang belajar di kamarnya, namun dia didatangi sosok wanita dengan wujud wajah yang penuh darah dan tangis air matanya pun darah. Sontak anak Pak Tarjo itu menangis dan saat sosok itu pergi, anaknya langsung terjatuh karena tersandung saat dia hendak lari keluar kamar. Bu Epi dan Pak Tarjo yang mendengar ada seperti benda jatuh dari dalam kamar anaknya pun langsung menghampiri, dan terkejutnya mereka melihat anaknya jatuh, keningnya terkena benturan hingga berdarah. Dan keningnya pun langsung panas, demam tinggi, sehingga dia langsung dibawa ke puskesmas. Setelah mereka dari puskesmas, sesampainya di rumah betapa terkejutnya mereka melihat di depan pintu rumahnya itu sudah ada beberapa kembang kantil yang berserakan di situ dengan bau yang khas. Setelahnya mereka tidak terlalu menghiraukan karena sudah terbiasa dan segera membawa anaknya masuk ke dalam kamar. Keesokan paginya,
Bu Epi baru sempat untuk membersihkan kembang kantil yang berserakan di depan pintu itu. Pagi itu juga terjadi di rumahnya Yogi. Lek Yuli yang membuka pintu pertama kali. Pagi itu terkejut karena saat dia membuka pintu rumah, di depan pintunya ada banyak sekali kembang kantil. Sontak Lek Yuli pun memanggil ibunya Yogi untuk keluar. Sesaat kemudian ibunya Yogi menghampiri dan menanyakan apa yang membuat adiknya itu jadi teriak pagi-pagi. Lek Yuli pun menunjuk ke arah kembang kantil yang ada di depan pintu. Tapi ibunya Yogi menyuruhnya untuk disapu saja, dengan alasan mungkin kembang kantil itu ada orang semalam yang datang. Lek Yuli pun mengiyakan meskipun sebenarnya dia masih kepikiran karena baginya sangat tidak masuk akal. Segera Lek Yuli mengambil sapu dan membersihkan kembang kantil yang berserakan itu, lalu dibuang ke tempat sampah yang ada di bawah pohon yang ada di depan halaman rumah. Namun saat Lek Yuli sedang membuang sampah di sana, dia juga melihat ada banyak sekali kembang kantil berserakan di sana. "Yul, ayo makan!" teriak ibunya Yogi. Sontak Lek Yuli pun tidak menghiraukan kembang kantil itu lagi, dan dia segera bergegas masuk ke dalam rumah untuk sarapan bersama. Saat sedang sarapan, Lek Yuli menanyakan soal kembang kantil itu lagi, karena dia masih merasa penasaran. "Mbak Yu, itu sebenarnya kembang kantil siapa yang naruh ya? Kenapa ada di situ?" "Wes Yul, ora usah dipikir ke." Akhirnya Lek Yuli pun terdiam dan lanjut makan kembali. Memang keluarganya Yogi tidak mau memberitahu soal teror yang beredar di desanya itu kepada Lek Yuli, karena takutnya nanti dia jadi tidak betah dan tidak mau nginap di sini lagi. Dan juga takutnya nanti akan membuat berita teror di desa itu terdengar di daerah Lek Yuli kalau nanti dia pulang. Sekitar pukul 10 pagi Lek Yuli pergi ke penjual sayuran karena disuruh oleh ibunya Yogi. Sedangkan Sally bersama dengan ibu Yogi di rumah. Saat Lek Yuli sedang belanja sayuran, ada beberapa ibu-ibu di sana. Lek Yuli pun menyapa mereka dengan ramah. Saat itu para ibu-ibu ngerumpi dan membicarakan soal teror sosok wanita dan kembang kantil itu. Sontak, Lek Yuli pun ikut mendengarkan rumor itu karena dia penasaran. Hingga akhirnya, Lek Yuli mencoba menanyakan soal cerita itu. "Maaf ibu-ibu, memangnya ada apa ya di desa ini? Dan ada apa dengan kembang kantil? Memang tadi pagi saya juga melihat ada kembang kantil di depan pintu rumahnya mbak saya," tanya Lek Yuli. Lalu, salah satu ibu-ibu itu menjelaskan semuanya kalau akhir-akhir ini di desanya, dan bahkan mayoritas rumah warga di situ, selalu diganggu oleh sosok wanita yang menangis, tapi tidak nampak wajahnya, serta kembang kantil yang selalu ada di depan rumahnya mereka. Hingga akhirnya, Lek Yuli pun tahu asal kembang kantil itu. Setelahnya dia segera mempercepat belanjanya dan segera pulang ke rumah. Setelah membayar semua belanjaannya, Lek Yuli juga pamitan dengan ibu-ibu. Sesampainya di rumah, Lek Yuli langsung duduk di sampingnya ibu Yogi dan menceritakan soal apa yang tadi dia bicarakan dengan ibu-ibu di penjual sayur. Lek Yuli benar-benar tidak tahu kenapa kakaknya itu menyembunyikannya semua ini dengannya. Setelahnya ibu Yogi menjelaskan kalau ada alasan dia dan keluarga tidak memberitahu kepada Lek Yuli, karena agar dia dan anaknya tidak takut dan menjadi betah tinggal di situ. Dari situ Lek Yuli menceritakan kepada ibunya Yogi kalau setelah dia pertama masuk atau tinggal di rumahnya Yogi itu, dia juga mendapatkan gangguan. Sontak ibunya Yogi pun kaget karena ternyata pendatang baru juga diteror. Tapi mereka tidak membicarakan itu lagi, karena mereka beranjak ke dapur untuk masak bersama. Semenjak tahu soal teror itu, Lek Yuli tidak ada niatan pulang ke kota sebelum suaminya pulang dari luar kota. Siang setelah Yogi pulang dari kebun bersama dengan bapaknya, mereka makan siang bersama. Singkatnya, malam harinya lagi-lagi Lek Yuli mendapatkan teror. Suasana malam itu tepat malam Jumat, dan biasanya kalau malam Jumat selalu sepi. Tiba-tiba saja, ketika dia membuang sampah, dia mendengar ada suara wanita yang menangis terseduh-seduh. Sontak Lek Yuli pun mengedarkan pandangannya, mencari suara sosok itu. Setelah sudah celingak-celinguk ke sana kemari, betapa terkejutnya Lek Yuli karena dia melihat ada sosok wanita berpakaian putih berambut panjang duduk nangkring di atas pohon. Lek Yuli pun langsung lari terbirit-birit dan menutup pintunya sampai kencang sekali.
membuat Yogi serta orang tuanya dan Sally kaget mendengar gebrakan pintu. Nafasnya ngos-ngosan, hingga membuat Yogi bertanya kepada bulenya itu. Kenapa kok ngos-ngosan gitu? Tanya Yogi. Namun Lek Yuli belum bisa menjawab karena dia masih mengatur nafasnya. Akhirnya ibu Yogi memberikan air putih untuknya supaya lebih tenang. Setelah tenang, dia pun menceritakan kalau dirinya baru saja melihat sosok wanita yang menangis nangkring di atas pohon. Karena malam itu malam Jumat dan di desanya sudah sepi, semua orang sudah pada tidur. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk tidur saja. Beberapa hari setelahnya, karena Lek Yuli selalu diteror dan membuatnya tidak tenang, akhirnya Lek Yuli memutuskan pulang bersama dengan Sally. Walaupun sebenarnya suaminya itu belum pulang dari luar kota, tapi dia akan tetap pulang karena takut dan tidak kuat diteror terus. Orang tuanya Yogi pun tidak melarangnya karena memang di desanya itu masih sering terjadi teror. Singkat cerita, pada suatu hari menjelang waktu maghrib, seorang pengarit rumput di kebun dekat tanduran cabai milik Yogi, dan memang di sekitaran situ ada sumur tua yang sudah tak dipakai dan tertutup papan kayu. Dia dibuat merinding ketika mendengar suara tangisan tak berwujud, sama seperti tangisan waktu teror malam. Dia pun kemudian buru-buru pergi karena ketakutan. Esoknya Yogi diminta untuk pergi ke ladang cabai pukul 2 siang. Dia mendadak ngantuk dan mutusin rebahan di gubuk yang ada di situ, namun dirinya malah ketiduran. Dia bermimpi dirinya sedang memetiki cabai, kemudian didatangi sosok perempuan dengan kondisi baju sobek-sobek dan menangis minta tolong. Anehnya Yogi tidak takut, dia malah nanya kejelasan dari sosok wanita itu. Sosok itu hanya berkata, Tolong temukan saya, dengan suara lirih dan seraknya. Singkatnya Yogi terbangun ketika orang tuanya datang menyadarkan dia yang hampir ketiduran sampai maghrib. Namun setelah bangun, tiba-tiba mereka mendengar ada suara seperti orang menangis. Dan tanpa perlu membahas, mereka buru-buru pergi dari situ dan kembali pulang. Malamnya Yogi membicarakan mimpinya tadi kepada bapak-bapak di pos ronda. Salah satu ada yang menanggapi dan mengira itu adalah semacam petunjuk. Kemudian ada seorang bapak-bapak yang ngasih usul, yakni Pak Muri. Katanya dia kenal dengan ahli supranatural yang ada di tempat lain. Bagaimana kalau panggil orang itu saja? Usul Pak Muri. Yang lainnya kemudian berpikir sejenak dan akhirnya setuju dengan usul Pak Muri. Pak Muri kemudian meminta Yogi esoknya untuk menemani dirinya menuju ke ahli supranatural. Keesokan harinya, ketika Yogi dan Pak Muri sudah sampai di rumah ahli supranatural, mereka menceritakan sedikit tentang teror yang menimpa desanya. Ahli supranatural, Ki Tengger, mau untuk membantu dan kemudian diajak untuk menuju ke desanya. Beliau membonceng Yogi karena mereka tadi pas ke rumah Ki Tengger bawa motor 2. Setibanya di desa, Ki Tengger minta untuk disiapkan beberapa keperluan dupa kembang-kembangan dan segelas kopi pahit. Malam itu Ki Tengger mencoba mendatangkan sosok itu di salah satu rumah yang digunakan dia saat di desa itu. Dan benar saja, sosok itu datang dan terjadilah percakapan di antara keduanya. Ki Tengger akhirnya tahu apa penyebab sosok itu meneror warga sini. Esok paginya Ki Tengger minta beberapa warga termasuk Yogi dan Pak Muri ada di situ juga. Mereka diminta untuk mengikuti jejak jalan yang ditandai dengan bunga kantil yang berserakan di jalan, dan bunga itu mulai nampak dari halaman belakang. Akhirnya mereka pun mengikuti jejak itu. Dan akhirnya berakhir di sumur tua dekat ladang cabai Yogi. Sumur dibuka dan mereka terkejut mendapati ada jasad wanita yang berada di dalam lubang itu, nyangkut di kerekan yang sudah lama tidak dipakai. Akhirnya jasad pun dievakuasi dan ambulan datang membawanya. Setelah teridentifikasi ternyata wanita itu bukan asli warga lokal. Kemudian di balai desa Ki Tengger pun mulai mengungkap kebenarannya. Beliau berujar pada warga yang hadir di situ bahwa sosok itu sebelumnya hendak meminta tolong untuk ditemukan jenazahnya, dan soal dirinya yang keliling ke rumah-rumah karena dia sedang mencoba mencari pelaku pembunuhnya yang mungkin dari daerah sini. Namun mungkin pelakunya sudah kabur dari desa ini. Warga pun berpikir keras soal siapa pelakunya. Pasalnya di desa pria-pria yang merantau juga banyak, jadi mereka nggak bisa menebak siapa orangnya. Akhirnya atas saran tetua desa, mereka kemudian diajak melakukan syukuran dan doa bersama untuk mendoakan jasad itu agar tenang. Warga pun mengiyakan.
Setelah beberapa hari kemudian, usai jasad diotopsi, diduga wanita itu juga dilecehkan sebelum dibunuh, dan pihak berwajib berhasil menemukan pelakunya. Sebut saja dia adalah Andi, seorang pemuda yang beberapa minggu sebelum teror berlangsung, dia sempat pamitan ke orang rumah kalau dia mau kerja merantau. Ternyata dia bohong, sebenarnya dia hendak kabur. Dan semenjak itu akhirnya kasus selesai dan teror sudah tidak berlanjut. Di lain hari, Yogi ketika di gubuk ladang lagi rehat usai panen cabai sendirian sampai sore, tiba-tiba dia melihat samar kemunculan sosok wanita itu yang tersenyum ke arahnya, seakan mengucapkan terima kasih kepadanya. Setelahnya sosok itu menghilang dengan damai. Sementara Yogi buru-buru mengemasi panenannya dan beranjak untuk pulang ke rumah. Dan kisah ini pun selesai. Demikianlah kembang kantil di depan pintu, sebuah tanda yang mengisyaratkan agar mayatnya ditemukan dan dikebumikan dengan layak serta bisa menangkap pelakunya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak di Tony FS. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya pamit. Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah.